Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Fiali. Teman-teman saya yang nama Nurul Bahayu Prawi Sudawati, Mesia Putri, Ignacia Vivia, dan Emre Priudin. Kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah awal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang dalam perkembangannya mulai digunakan sebagai bahasa resmi dari bangsa Indonesia dan juga dikenal sebagai bentuk bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 lalu. Hingga saat ini, bahasa Indonesia sendiri dikenal sebagai kata-kata yang hidup dan tentunya banyak menghasilkan beragam kata baru, baik itu berkaitan dengan proses penciptaan atau bahkan melalui sistem penyerapan dari bahasa asing serta bahasa daerah yang ada di sekitarnya. Upaya untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia, yaitu dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya beberapa kongres bahasa Indonesia. Pada dasarnya, kongres-kongres yang dilaksanakan merupakan wujud dari eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang harus tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Dalam konteks kedudukannya sebagai bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia memiliki fungsi seperti 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai sebuah simbol identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa yang mendasari rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia. Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Kongres bahasa yang sudah dilaksanakan. 1. Kongres Bahasa Indonesia pertama. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia. 2. Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada tanggal 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut EYD. 3. Kongres Bahasa Indonesia ketiga. Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha untuk dengan optimal menetapkan kedudukan dan fungsi bangsa bahasa Indonesia. 4. Kongres Bahasa Indonesia keempat. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan, sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tercapai seoptimal mungkin. 5. Kongres Bahasa Indonesia kelima. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988 di Jakarta.
Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental yaitu sebuah kamus besar bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. 6. Kongres Bahasa Indonesia ke-6. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan pada tanggal 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-5 dan ke-6 diantaranya yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Di samping itu mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada 26 sampai dengan tanggal 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. 8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober 2003 Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia ke-7 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober jadikan bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. 9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-5 membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta membahas media massa. 10. Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 merekomendasi yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Untuk melanjutkan kesimpulan, ada yang ingin ditanyakan? Ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirim ke saya. Salah satunya tadi Widin yang bertanya, perkembangan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Ya, oke itu. Masuk ke dalam kesimpulannya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia, telah diadakan 10 kali Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga eksistensi bahasa Indonesia di dalam perkembangan globalisasi dan modernisasi. Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab ke-11 pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.